Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar hadis dari Asma binti Yazid. Dan Asma binti Yazid ini ya akhwat seorang sahabiah. Beliau bernama Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi'. Beliau seorang Ansariyah, berarti penduduk kota Madinah, dan beliau juga termasuk putri dari pamannya beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dan beliau subhanallah termasuk orang-orang yang berilmu dari kalangan wanita, Masya Allah. Bahkan beliau ini seorang sahabiah yang dikatakan sebagai seorang yang Masya Allah pemberani dan sebagai jubir kaum wanita. Jadi Asma binti Yazid ini terkenal sebagai juru bicaranya kaum wanita di zamannya. Jadi dulu para kaum wanita kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka biasanya Asma binti Yazid lah yang maju untuk menanyakan permasalahan kaum wanita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga sosok seorang wanita yang telaten, seorang wanita yang tangguh, Masya Allah. Beliau juga terkenal seorang wanita yang ketika itu pernah terjun langsung dalam perang Yarmuk, Masya Allah ya. Dan beliau berhasil membunuh 9 orang tentara Romawi yang sedang bersembunyi, Masya Allah. Jadi Asma binti Yazid ini luar biasa ya, Masya Allah. Beliau seorang yang pemberani, seorang yang juga berilmu ya. Beliau banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga orang yang cerdas ya, Masya Allah. Di antaranya ada para ulama mengatakan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid ini berjumlah 80 atau bahkan lebih ya. Jadi Asma binti Yazid ini juga adalah seorang perawi, Masya Allah ya, seorang perawi dari kalangan wanita. Apakah hanya perang Yarmuk yang beliau ikuti? Ternyata tidak. Beliau juga pernah ikut pada peperangan Khaybar, Masya Allah. Kemudian beliau juga pernah ikut tadi ya peperangan Yarmuk, juga beliau pernah ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ya, Bai'atur Ridwan beliau juga pernah ikut, Masya Allah. Kemudian ya akhwat, Asma binti Yazid ini juga seorang yang terkenal ya, dekat dengan para sahabiah, Masya Allah. Maka dari itu para sahabiah tidak segan-segan ya, mereka meminta tolong kepada Asma binti Yazid untuk menanyakan suatu hal yang memang perlu ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di setiap sejarah itu pasti ada ya seorang muslimah yang memang Masya Allah pemberani. Maksudnya pemberani di sini adalah bertanya tentang sebuah kebenaran gitu ya. Dan ini diperbolehkan. Kalau memang ingin bertanya tentang sesuatu yang kita tidak mengetahui masalah agama kita, maka ini diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan adalah keberanian yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Baik. Kemudian Asma binti Yazid, beliau meninggal di Dimashq, dan kala itu Masya Allah ya, beliau ketika meninggal, beliau kurang lebih meninggal di tahun 30 Hijriah, Masya Allah ya. Jadi memang Masya Allah beliau tuh ketika meninggalkan dunia yang fana ini, beliau meninggalkan tinta-tinta emasnya, beliau meninggalkan karya-karya terbaiknya ya, Masya Allah. Namanya tetap dikenang oleh kaum muslimin sampai sekarang. Bahkan hari ini kita mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, dan ini menjadi pahala bagi beliau, Masya Allah, Masya Allah. Baik, nah Asma binti Yazid ia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin
ya dihidangkan makanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menawarkannya kepada kami, fa'arada alaina. Ditawarkanlah makanan itu kepada para sahabi, ya, juga orang-orang yang hadir di majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asma, kami menjawab apa yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faqulna la nashtahihi. Ya Rasulullah, kami tidak berselera. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la tajma'na ju'an wa kadhiban. Ya. Kata beliau, tidaklah bercampur antara rasa lapar dengan kebohongan. Jadi maksudnya kadang ya subhanallah, ini juga kadang ditemui oleh beberapa ibu ya. Ibu kalau dia hanya punya makanan satu piring dan makanan itu hanya cukup untuk anak-anaknya, biasanya ibu ini akan mengatakan ibu sudah kenyang. Padahal yang terjadi adalah beliau tidak ingin ya anaknya kelaparan. Beliau lebih memilih dirinya yang kelaparan sedangkan anaknya berada dalam keadaan kenyang. Yaitulah seorang ibu. Jadi seorang ibu itu mulia. Begitu pula para sahabi, ya, mereka menginginkan Rasulullah SAW yang makan terlebih dahulu. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan kami tidak berselera dikarenakan mereka tidak mau jatah makanan yang dihidangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mereka makan gitu loh. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak akan berkumpul yang nama ya, dan namanya lapar itu dan bohong tuh nggak akan berkumpul. Pasti kalian itu kalau lapar ya lapar. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa saja faidah-faidah yang bisa kita ambil di hadis yang ke-99 ini? Yang pertama, ahammiyatus sidqu fil hadis. Pentingnya kita jujur dalam berbicara. Ya, kejujuran itu sangat penting untuk kita prioritaskan. Kenapa? Karena seseorang yang jujur itu ia akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan. Subhanallah. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang berbicara dengan dusta, maka ia akan dihantarkan kepada keburukan. Dan keburukan akan menghantarkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, ya akhwat, hendaklah membiasakan untuk berkata jujur. Ya, walaupun terkadang kejujuran itu tidak selamanya manis. Ya. Karena memang subhanallah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita ya, dan menyifati orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan bahwa hurmatul kadzib, ya, adanya larangan untuk berbohong. Tidak boleh yang namanya berbohong. Sampai Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, iyyakum wal kadzib. Kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Ya. Mencakup dusta dalam segala sesuatu. Ya, berdusta dalam perkataan atau berdusta dengan hal-hal lainnya, ya, dan ini tidak diperbolehkan. Subhanallah. Kenapa? Karena orang yang berdusta itu biasanya dia akan ketagihan, dia akan mencari kedustaan berikutnya. Seorang yang biasa berbohong, dia akan berbohong untuk kedua kalinya, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan yang namanya kejahatan atau keburukan itu menghantarkan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian orang-orang yang berdusta juga subhanallah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta.
Ya, Rasulullah mengatakan wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadzib. Jika seorang laki-laki ataupun perempuan, karena dalam kaidah kalau ada laki-laki disebutkan berarti ini mencakup juga perempuan. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan dia berdusta wa yataharral kadzib, dan dia membiasakan kebohongan itu ada pada dirinya, kedustaan itu ada pada dirinya, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sampai Allah mencatat ya dirinya sebagai seorang pendusta. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhwat dari sifat dusta ini ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya dusta dan agar didekatkan dengan kejujuran. Baik. Yang ketiga, tamanna'ul mar'atu 'amma tashtahi idza 'urida 'alaiha yuwaqi'uha fil kadzbil muharram. Ya. Seorang wanita hendaklah ia tidak melarang dirinya, maksudnya tidak berbohong ketika disodorkan sesuatu kepadanya. Ya, apalagi sampai kebohongan itu jatuh kepada kebohongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar beberapa kebohongan yang boleh diringankan. Berarti selain 3 itu semuanya termasuk dari kebohongan yang tidak diperbolehkan. Baik, yang keempat, idza 'urida 'alal mar'ati ma targhabu fi. Jikalau ditawarkan kepada seorang wanita apa-apa yang dia inginkan, dia tuh punya keinginan gitu. Dia berselera gitu loh terhadap sesuatu, fala yanbaghi an taruddu. Maka selayaknya dia tidak menolaknya, diterima gitu loh. Jadi kalau ada yang memberi kepada kita, itu kita terima. Apalagi hadiahnya bentuknya adalah susu misalnya atau minyak wangi, maka itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Bantal, ya. Kenapa kita harus terima? Karena ada nas atau hadis dari Rasulullah SAW bahwa kita tidak menolak hadiah-hadiah yang berupa susu, ya, kemudian minyak wangi, juga bantal, ya. Dan ini juga harus kita pelajari bersama. Subhanallah. Kenapa? Karena memang kadang kita menolak hadiah dari orang, padahal orang tersebut dia menginginkan hadiah tersebut diterima oleh kita. Subhanallah. Baik, yang kelima, targhibul mar'a fin nafaqah ala ahli baitiha. Ya, seorang perempuan itu hendaklah ia diberikan nafkah, ya, yang mana nafkah ini diberikan oleh seorang laki-laki, ya. Juga seorang perempuan dia boleh memberikan nafkah kalaulah dia mampu ala ahli baitiha, kepada ahli baitiha, kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sekarang hadis yang ke-100, hadis yang terakhir. Ya Allah, sedih ya rasanya ya. Perasaan baru kemarin kita belajar kitab Umdatul Mar'ah. Alhamdulillah, bifadlillahi ta'ala wa bi'aunihi, kita sudah sampai di hadis yang terakhir dari kitab Umdatul Mar'ah. Masya Allah. Semoga apa yang kita dapatkan di hadis 100 ini kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Baik, hadis yang ke-100 saya bacakan dulu hadisnya. An Atha ibni Abi Rabah. Qala li Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah? Qultu bala. Qala, hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Qala, in syi'ti sabarti walakil jannah. Subhanallah. Wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyak. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah li an la atakashaf fada'a laha. Subhanallah. Hadis ini dibawakan pertama oleh Atha bin Rabah. Siapa Atha bin Rabah? Atha bin Rabah ini adalah Abu Muhammad Atha bin Rabah, di mana beliau seorang yang faqih, seorang yang berilmu, seorang yang alim, ya, alimu hadis, seorang yang berilmu dalam agama, juga berilmu dalam hadis, ya. Dan Atha bin Abi Rabah ini beliau dilahirkan pada
tahun 114 Hijriah. Ya, 114 Hijriah dan 27 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 114 Hijriah. Ya, dan beliau seorang yang masuk dalam kategori tabi'in. Ya, tabi'in. Ya, dan beliau juga mengambil beberapa hadis. Kalau tabi'in berarti berjumpa dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berjumpa dengan para sahabat, dan beliau termasuk orang yang mengambil akhadha an ummil mukminin, mengambil hadis dari ibunda kita ummahatul mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga beliau termasuk orang yang mengambil hadis dari Ummu Salamah, juga dari Ummu Hani, dari Abdullah bin Amru, dan juga dari Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, juga dari Jabir, dari Abdullah ibnu Zubair, juga beliau pernah mengambil hadis dari mereka. Masya Allah. Dan sosok Atha bin Abi Rabah ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Kita boleh membaca kembali tentang biografi beliau, karena memang biografi orang-orang saleh itu Masya Allah bisa kita pelajari untuk dijadikan sebagai ibrah, ya. Kita ambil pelajaran dari mereka, ya subhanallah, dari mereka lah kita bisa belajar tentang sebuah kehidupan. Jangan pernah kita bosan untuk belajar, ya akhwat, ya pelajarilah kisah-kisah hidup orang-orang saleh, termasuk perjalanan kisah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya, karena di situ banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Baik. Kemudian Atha bin Abi Rabah, ia berkata, qala li Ibnu Abbas. Qala li Ibnu Abbas, kata Atha bin Rabah, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku. Berarti beliau mengambil hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Kaidah, kalau ada Ibnu Abbas dalam hadis, maka ketahuilah wahai saudariku, berarti di sini yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Abbas. Ya, jadi Ibnu Abbas yaitu Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika, ya wahai Atha, maukah engkau aku tunjukkan, urik itu aku tunjukkan, aku tunjukkan imro'atan. Imro'atan adalah seorang wanita min ahlil jannah, yaitu wanita ini termasuk dari wanita penghuni surga. Masya Allah, subhanallah ya akhwat, ya Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semuanya ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin derajat kita di surga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menjadi wanita-wanita penduduk surga, karena memang muasalnya kita anak Bani Adam ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berkenalan tentang sosok wanita penghuni surga. Ia telah memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesenangan-kesenangan yang lainnya. Subhanallah. Dan beginilah sifat seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan perjuangan. Ya subhanallah. Tidak kita hanya berleha-leha, ya, karena semuanya butuh berjuang. Ya. Kita tahu para nabi pun ketika mereka menginginkan surganya Allah, maka mereka juga berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabiah pun demikian. Mereka berlelah-lelah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya surganya Allah itu kita akan mendapatkan bukan dengan bersantai-santai, tapi kita semuanya hendaklah perlu, ya, mengatakan kepada diri kita bahwa yang namanya surganya Allah itu
didapatkan dengan berjuang, ya, dengan berlelah-lelah, Masya Allah. Nah, ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, ya Atha bin Abi Rabah, saya ada satu buku itu tentang kisahnya Atha bin Abi Rabah. Ya, kami pernah membacakan buku Atha bin Abi Rabah ini di hadapan putra kami, ya, dan yang masih saya ingat tentang Atha bin Abi Rabah ini, ya akhwat, beliau itu seorang yang zuhud, seorang yang beliau tuh ketika, Masya Allah, ini ya pelajaran untuk kita. Saya izin menyampaikan karena ini adalah pertemuan terakhir dalam kitab Umdatul Mar'ah. Jadi Atha bin Abi Rabah ini seorang yang terkenal ilmunya, ya, terkenal ilmunya, dan beliau waktu itu lahir di Yaman, dan beliau, Masya Allah teman-teman, di masa hidup beliau lama tinggal di Mekah. Jadi beliau dulu sebelum menjadi seorang ulama, beliau adalah seorang budak dari Habibah binti Maisarah, ya Masya Allah. Nah, ketika tuannya yaitu Habibah binti Maisarah melihat ketekunan Atha bin Abi Rabah, ini boleh nanti teman-teman kisahkan kepada anak-anak, maka Allah bukakan hati tuannya Atha bin Abi Rabah untuk memerdekakan Atha dengan syarat. Ya, dengan syarat Atha diberikan keluasan waktu dulu. Keluasan sebelum memerdekakan, maka Atha diberikan keluasan waktu. Maka ketika itu Atha membagi waktunya satu hari itu 3. Ya, yang pertama beliau gunakan untuk menuntut ilmu. Yang kedua beliau gunakan, termasuk dalam menuntut ilmu juga beliau sampaikan berkhidmat, ya, untuk umat. Yang kedua beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga beliau menjadi seorang budak yang taat kepada tuannya. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allah teman-teman, setelah Atha benar-benar beliau punya ilmu yang banyak, ya Masya Allah, maka banyak orang mencari Atha. Banyak orang pengen bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Sampai-sampai, ya subhanallah, ketika Atha bin Abi Rabah ini beliau berada di kota Mekah, sampai-sampai khalifah kala itu mengatakan bahwa tidak ada yang berhak untuk berfatwa kecuali Atha. Ya, jadi Ibnu Umar ketika itu, Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, ya, beliau pernah mengatakan kepada para penduduk di kota Mekah, kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang bisa memberikan fatwa untuk saat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Masya Allah ya akhwat, lihat bagaimana Allah mengangkat derajat seorang budak yang berilmu. Yakinlah dengan janjinya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Subhanallah. Di dunia dan di akhirat. Jadi Atha bin Abi Rabah ini benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, banyak orang mendatangi Atha sampai-sampai waktu itu ada Khalifah Abdul Malik. Beliau sengaja umrah, ya waktu itu sengaja beliau berada di kota Mekah untuk berjumpa dengan Atha, ya. Dan kita kenal bahwa Khalifah Abdul Malik ini seorang yang sangat disegani oleh banyak orang. Kemudian ketika itu sang khalifah duduk, ya, di majelisnya Atha dan bertanya beberapa pertanyaan, ya Masya Allah. Ketika Khalifah Abdul Malik bertanya kepada Atha, beliau memiliki kunyah Abu Muhammad, maka ketika itu Khalifah Abdul Malik mengatakan kepada Atha, wahai Abu Muhammad, apa kebutuhanmu? Kemudian Atha mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah atas apa yang Allah dan Rasulnya larang, dan hendaklah Anda jalankan kepemimpinan dengan bijaksana. Lihat teman-teman, seorang khalifah, seorang pemimpin yang salih, mereka mendengar apa yang dinasihatkan oleh para ulama, ya. Dan seorang ulama yang baik tidaklah memberikan nasihat kepada pemimpin kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan Atha ini, Masya Allah ya, Masya Allah, beliau itu juga termasuk orang yang banyak memberikan kontribusi gitu loh kepada agama Islam yang mulia ini. Masya Allah. Dan pesan saya, mari kita menjadi hamba-hamba Allah
yang setidaknya memberikan sesuatu untuk Islam ini. Karena bukan Islam yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan pahala. Kita yang membutuhkan Islam. Ya, bukan, Islam itu akan tetap ada. Dakwah itu akan tetap ada tanpa kita ataupun ada kita. Tapi yang jelas kita yang butuh pahala. Baik. Nah, balik lagi ya. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada Atha, "Wahai Atha, pengen gak diperlihatkan wanita penduduk surga?" Maka Atha mengatakan, "Bala, saya mau, wahai Abdullah bin Abbas." Siapa sih yang gak mau? Dikabarkan ada seorang wanita, dia seorang penduduk surga. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadhil mar'atus sauda." Ya, ini dia seorang wanita yang berkulit hitam. Ya. Nah, para ulama di antaranya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang berkulit hitam ini adalah Su'airah al-Asadiyah. Namanya Su'airah al-Asadiyah atau dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anha. Beliau masuk dalam kategori sahabiyah. Ya, beliau Masya Allah seorang wanita salihah, seorang wanita yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang diperbuatnya dari kemaksiatan. Beliau seorang wanita yang menjaga dirinya, auratnya tidak mau terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal beliau adalah seorang yang berkulit hitam, seorang dari Habasyah, ya Masya Allah. Namun Allah tidak melihat kulit seorang hamba. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di beliau, Masya Allah ya, seorang yang sangat takut kepada Allah. Ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan penyakit epilepsi. Ya. Dan setiap diri kita akan diuji dengan ujian yang macam-macam, teman-teman. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya hidup ini, ya, hidup di dunia ini hakikatnya adalah kita sedang menjalankan ujian demi ujian. Masya Allah. Dan Allah akan tahu siapa yang terbaik di antara hambanya, siapa yang lulus dari ujian yang Allah berikan, dan kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berbeda-beda. Maka percayalah tidak ada satupun muslim atau muslimah yang hidup di dunia ini kecuali pasti ia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan menuju Allah itu tidak mudah. Jalan menuju surga Allah itu tidak mudah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ya akhwat, dalam kitab beliau Al-Fawaid, kata beliau, jalan menuju Allah, jalan menuju surganya Allah, itu adalah jalan di mana Adam kelelahan. Di mana Nuh alaihissalam, beliau sempat mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dakwah yang beliau lakukan begitu lama, ya, yang ikut serta beriman kepada Allah dan Rasulnya hanyalah sedikit. Dan jalan menuju Allah itu adalah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Nabi Ismail alaihissalam dibentangkan untuk disembelih. Nabi Yusuf alaihissalam dijual sebagai budak dengan harga yang sangat murah. Dipenjara bertahun-tahun. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang mana penyakitnya ini akhirnya orang menjauhinya. Subhanallah. Dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW diuji dengan kefakiran yang sangat luar biasa, sampai-sampai di rumahnya pernah tidak ada makanan yang bisa dimakan. Subhanallah. Sementara kita, kata Imam Ibnul Qayyim, ingin menempuh atau ingin mendapatkan surganya Allah dengan bersantai dan bermain-main. Apakah itu sesuatu yang masuk akal? Kata Imam Ibnul Qayyim, ya Masya Allah. Jadi ini pelajaran untuk kita ya akhwat, bahwa sesungguhnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan melewati berbagai macam ujian yang Allah berikan, ya. Dan terkadang Allah itu memberikan ujian kepada hambanya berupa kesehatan, ya, berupa sakit, berupa anak, berupa kenikmatan, juga itu diuji semuanya. Masya Allah. Di subhanallah, ya, ketika ada orang diberikan harta oleh Allah, Allah akan mengujinya apakah dia gunakan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah atau ia gunakan hartanya untuk berfoya-foya. Ketika Allah berikan ujian sehat, ya, maka itu juga ujian. Ketika Allah berikan sehat, itu juga ujian. Allah ingin melihat apakah dengan sehatnya ia
beribadah kepada Allah, atau dengan sehatnya justru ia bermaksiat kepada Allah. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak enak saja, ya. Jadi sesuatu yang tidak enak pun itu adalah ujian, Masya Allah. Sesuatu yang tidak enak misalnya apa? Ya, sakit, ya, ketiadaan harta, itu semuanya adalah ujian. Dan kita melewatinya sampai kelak kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik, kita kembali kepada Su'airah. Jadi wanita ini namanya Su'airah al-Asadiyah atau dikenal dengan Ummu Zufat, ya. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit epilepsinya, Masya Allah, ya. Dan beliau ketika itu menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, beliau mendatangi Rasulullah SAW, atatin Nabiya SAW faqala, dan dia berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, lihat ya bagaimana solihahnya wanita ini. Beliau berkata, ya Rasulullah SAW, inni asra. Kata beliau, wahai Rasulullah, aku ini memiliki sebuah penyakit, gitu ya, dimana penyakitku itu adalah menderita epilepsi. Dan biasanya kalau penyakit itu kambuh, auratku tersingkap. Atakasyaf. Atakasyaf itu maksudnya adalah auratnya tersingkap. Ya. Maka, Masya Allah, ya, seorang wanita tidak sadar saja takut kalau auratnya terbuka. Kan berarti biasanya kan kalau orang kena penyakit epilepsi kan setengah sadar, ya. Nggak sadar kan. Kadang sampai dia pun nggak tahu gitu. Dia dalam posisi apa gitu. Dan beliau, Masya Allah, ya, beliau setengah sadar saja ketika penyakitnya kambuh, beliau takut kalau auratnya tersingkap, ya. Bagaimana dengan kita yang diberikan nikmat sehat oleh Allah? Wanita-wanita zaman sekarang, muslimah-muslimah zaman sekarang sudah tidak malu-malu lagi, ya. Justru menonjolkan bagian-bagian yang harus ditutupi. Ya, sedih rasanya ketika banyak di antara wanita-wanita muslimah dia pakai jilbab tapi ternyata mohon maaf bajunya terlalu ketat, ya. Dia pakai jilbab tapi ternyata mohon maaf pusarnya kelihatan, ya. Dia pakai jilbab tapi ternyata kakinya kelihatan. Berarti itu kan auratnya terbuka, ya. Dan ini adalah bagian dari pelajaran kita hari ini bahwa di antara penduduk surga, calon-calon penduduk surga adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya, termasuk di dalamnya menjaga auratnya tidak tersingkap di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, bukan muhrim ya akhwat, tapi mahram. Ya, orang Indonesia itu kalau nyebut mahram kadang muhrim, terbalik-balik. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Orang yang sedang umroh, orang yang sedang berhaji itu namanya muhrim. Kalau itu bukan orang yang boleh kita nikahi, berarti sebutannya bukan mahram. Ya, baik. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu dia minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Fad'uli, fad'ullah hadi. Ya Rasulullah, doakan saya. Ya, dan ini boleh. Ya, seorang meminta doa kepada orang salih yang masih hidup itu diperbolehkan. Termasuk wanita yang bernama Su'airah ini dari kalangan sahabiat, beliau meminta didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu Rasulullah memberikan pilihan kepada Su'airah. Ya, apa yang Rasulullah SAW berikan? Kata beliau, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai Su'airah, kalau kamu mau, ya, bersabar atas ujian yang menimpamu, yaitu sakit epilepsi ini, walakil jannah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah akan balas kesabaranmu dengan surga. Subhanallah. Lihat teman-teman, surganya Allah itu ternyata harus dilewati dengan kesabaran. Subhanallah. Dan Su'airah nanti kelak akan memilih untuk bersabar agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'airah lebih memilih akhirat daripada dunia. Su'airah lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya, karena Su'airah tahu bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Subhanallah. Dan kemudian Rasulullah memberikan pilihan kedua, wa in syi'ti,
da'autullaha an yu'afiyaki. Wahai Su'airah, kalau kamu mau, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Kemudian Su'airah pilih mana? Faqalat, maka Su'airah mengatakan, asbir. Ya Rasulullah, saya pilih sabar. Masya Allah ya. Dan yang namanya sabar itu teman-teman, ya subhanallah, ini PR untuk kita semuanya. Kadang kita sudah sering mendengar teori-teori sabar. Kita tahu innallaha yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Tapi kadang prakteknya yang berat. Ya subhanallah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran untuk kita semuanya. Karena sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Ya Masya Allah. Faqalat, kemudian Su'airah menawar, bernegosiasi gitu ya. Apa yang ditawar oleh Su'airah? Ya Rasulullah, saya mau ini bersabar, tapi tolong ya Rasulullah, doakan saya Rasulullah. Kalau pas kambuh penyakitku ya Rasulullah, tolong doakan agar auratku tidak tersingkap. Masya Allah ya. Tolong doakan agar auratku tidak tersingkap, agar auratku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari permintaan Su'airah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fada'alaha, maka aku akan doakan engkau untuk dijaga oleh Allah agar auratnya ditutupi oleh Allah, tidak tersingkap. Masya Allah. Lihat teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Su'airah ini. Masya Allah ya. Di antaranya, Masya Allah, seorang wanita penduduk surga itu adalah wanita yang benar-benar memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Betapa jauhnya kita dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran penting juga untuk kita, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, ya kan? Ya, nikmat sehat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan juga kita jadikan rasa syukur kita atas nikmat sehat ini untuk memegang syariat-syariatnya Allah, di antaranya adalah menutup aurat kita. Ya, menutup aurat kita. Masya Allah ya. Baik, kita akan baca tentang fawaid dari hadis ini. Dikatakan oleh muallif, ya boleh Mbak minta tolong di scroll ke bawah, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis, jazakillahu khairah. Yang pertama, jawazu talabul mar'ati du'a minar rajulis salih. Ya, yang pertama diperbolehkannya seorang wanita meminta doa kepada laki-laki yang soleh. Jadi boleh teman-teman berjumpa dengan syekhoh, misalnya dengan ustazah yang Masya Allah, misalnya syekhoh ini dekat dengan Allah, maka kita boleh bilang ke guru kita, wahai syekhoh, tolong doakan saya agar saya diberikan keistiqomahan untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah. Wahai syekhoh, tolong doakan saya agar Allah ridho dan masukkan saya ke dalam surganya tanpa adab dan tanpa hisab. Wahai syekhoh, tolong doakan anak-anak saya. Itu boleh. Ya. Dengan syarat laki-laki solihnya, perempuan solihannya ini hidup. Kalau ada laki-laki solih, dia sudah meninggal dunia, berada di kubur, atau wanita-wanita solihah di masa hidupnya, kemudian sudah meninggal dunia, sudah berada di kubur, maka jangan sekali-kali kita meminta kepada mereka. Karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Mereka sudah berada di kubur, sibuk dengan kehidupannya. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai perbuatan kita ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang kedua, hirsul mar'a 'ala sitru hatta fi halil marad. Ya subhanallah. Hendaklah seorang wanita ini bersemangat untuk menutupi auratnya walaupun di dalam keadaan sakit, fi halil marad. Masyaallah. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala'i liman ataqahu wa lam yatarattab 'alaihi fawatu nafsin aw 'adwin aw manfa'at afdal min al-'ilaj. As-sabru 'alal bala', sabar dalam menghadapi bala, ujian, terhadap apa-apa yang ia bisa bersabar atasnya, ya. Dan di sini disebutkan alaihi fawatu nafsun aw adun aw manfa' afdalu minal ilaj. Ya, kalau memang dia bisa bersabar, maka dia bisa bersabar ya untuk menghadapi penyakit ini. Dan tentunya ya akhwat, yang namanya penyakit itu kalau kita bersabar, maka dengan sakit itu kita akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jazaa'us sabru 'alal maradil jannah. Masyaallah, ya sabar terhadap penyakit yang Allah berikan itu balasannya adalah surga. Masya Allah ya akhwat ya, saya itu salut ya kepada
orang-orang kepada hamba Allah yang Masya Allah, Allah berikan sakit bertahun-tahun, ya Masya Allah. Kemudian ia sabar, tidak mengeluh, nerimo, Masya Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian berupa sakit. Semoga Allah berikan surga. Ya. Allah kuatkan imannya, kemudian Allah istiqomahkan. Dan bagi yang masih sehat, maka mari perbanyak amal salih kita di waktu sehat, karena sesuatu yang kita sudah biasakan, sudah kita rutinkan di masa sehat, kalaulah Allah uji kita dengan sakit di suatu hari, maka semoga apa-apa yang kita luput tidak mengerjakan sesuatu dari amal salih karena udzur, karena sakit, maka kita diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesuatu yang sudah kita rutinkan. Yang terakhir adalah tarbiyatul mar'a 'ala sabri idza ma'tarahal alam. Hendaklah ya ada tarbiyatul mar'ah, ya seorang wanita ini dia mendidik dirinya dengan kesabaran ketika Allah uji dengan sakit, ya Masya Allah. Jadi memang kesabaran itu harus kita biasakan, harus kita pelajari lebih dalam lagi, karena sabar ini pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya calon-calon wanita penghuni surga. Nas'alullaha bi asma'il husna wa sifatihil ula an taj'alana min ahlil jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakunallahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.